Hai, nama saya Fajar dan di video ini saya akan membahas tentang strategi JLPT yang saya terapkan sampai saya lulus N1. Oke, karena kalian udah klik video ini, saya asumsikan bahwa kalian udah tahu apa itu JLPT atau Nihongo no Ryokushiken atau bahkan udah pernah ikut sebelumnya. Bagi yang belum tahu JLPT itu apa, JLPT itu adalah suatu tes untuk menguji kemampuan bahasa Jepang kalian. Singkatnya seperti TOEFL di bahasa Inggris. Tapi bedanya dengan TOEFL, kalau di TOEFL itu sistemnya adalah sistem skor 500, 600, atau lainnya. Kalau di JLPT sendiri ada sistem level. Dari yang paling mudah level N5 sampai yang paling sulit level N1. Sebelumnya saya mau ngeliatin sesuatu yang akan berhubungan dengan strategi yang akan kita terapkan nantinya. Oke, ini adalah sertifikat N4 saya. Sertifikat N4 saya ini saya ikut pada bulan Desember tahun 2017. Jadi keluarnya tahun 2018 bulan Januari. Kemudian ada sertifikat N2 saya. Saya ikut N2 itu pada bulan Juni tahun 2018. Jadi 6 bulan setelah N4 saya langsung ikut N2. Dan sertifikat ini keluarnya bulan Agustus tahun 2018. Kemudian terakhir, ini adalah sertifikat N1 saya. Sertifikat N1 saya ini, saya ikut N1-nya tahun 2019 bulan Juni. Jadi saya ambil jarak 1 tahun dari N2 ke N1. Dan sertifikat ini dikeluarin bulan Agustus tahun 2019. Loh, N3 sama N5-nya kemana? Oke, jadi sebelum saya ikut JLPT ini, yang saya mulai langsung dari N4, saya udah nonton beberapa anime. Banyak malah. Jadi, saya udah tahu dasar-dasarnya bahasa Jepang seperti tata bahasa dan kosakata-kosakata dasar yang ada di dalam bahasa Jepang. Tapi, saya memutuskan untuk belajar secara intensif, secara otodidak dengan aplikasi dari internet dan textbook lainnya. Saya mulai belajar JLPT 4 kuarter ketiga tahun 2017, jadi sekitar bulan September, Oktobernya saya tahu tentang JLPT. Kemudian saya langsung daftar N4 dan alhamdulillah saya lulus. Setelah saya lulus, saya ukur-ukur JLPT selanjutnya kayaknya bisa nih langsung N2. Nah, ukur-ukur inilah yang akan jadi strategi kita nantinya. Hasil saya memperhitungkan dan ngukur, saya kira-kira bisa dari N4 ke N2 dalam 6 bulan, dan dari N2 ke N1 dalam 1 tahun. Dan pada kenyataannya saya lulus, tapi pertanyaannya gimana sih ngukurnya? Oke, pertama kita harus tahu jarak kesulitan JLPT secara umum, tiap levelnya. Jadi, tiap level JLPT itu kan pasti berbeda-beda kesulitannya. Tapi, sejauh apa sih kesulitannya ini berbeda? Kalau kalian pernah browsing berapa jumlah kanji yang dibutuhkan untuk lancar bahasa Jepang, kalian akan ketemu hasil kira-kira 2000 sampai 2100 kanji. Dan itu memang kanji yang dibutuhkan untuk lulus N1 menurut aplikasi yang saya gunakan. Berikut akan saya tunjukkan data dari aplikasi yang saya gunakan untuk belajar kanji. Mulai dari N5 dulu. Kanji N5 kira-kira ada 100. Kanji N4 kira-kira ada 180. Jadi untuk lulus N4 kita perlu tahu 300 kanji. Kemudian untuk N3 itu kira-kira juga 250 sampai 300 kanji. Kemudian untuk N2 naik lagi 400-an kanji. Jadi kira-kira dari 0 sampai N2 kita perlu mengetahui sekitar 1000 kanji. Kemudian ini yang gila. Dari N2 ke N1 itu beda kanjinya aja udah 1200. Jadi dari 0 ke N2 dengan dari N2 ke N1 itu sebenarnya porsinya sama. Berarti saya ke N4 belajar 300 kanji, ke N2 itu 700 kanji, dan ke N1 itu 1000-an lebih kanji. Total 2000 kanji. Oke, mulai kelihatan kan kenapa saya ke N4 perlu 3 bulan, ke N2 perlu 6 bulan, dan ke N1 perlu 1 tahun. Oke, emang di sini angkanya cuma kanji. Tapi pada kenyataannya kita perlu juga menghafalkan kosakata, tata bahasa, dan yang lain sebagainya. Di sini tipsnya adalah, di aplikasi yang saya gunakan untuk belajar kanji itu, saya belajar kanji sambil membaca kosakatanya juga. Jadi, kosakata apa yang digunakan pada kanji tersebut, dan juga contoh kalimatnya. Jadi, dari situ juga saya dapat tata bahasanya. Logikanya begini, kalau kita belajar kanji N5, kosakata yang keluar itu kira-kira juga kesulitannya di tingkat N5 atau N4.
Nah, bagaimana kalau kosakata N4 ini keluar? Ini sebenarnya adalah bonus, jadi kita udah belajar dari awal untuk N4. Kalau kita mau sibuk cari tahu, itu akan menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita sendiri. Menghafalkan kosakata sekalian dengan kanjinya, itu emang sulit, awalnya bakal sulit banget. Tapi percayalah, belajar dengan cara ini akan mempertajam instingmu tentang kosakata. Karena kosakata di bahasa Jepang itu banyak yang penulisannya sama dan juga cara pengucapannya sama, tapi artinya itu berbeda. Salah satu cara untuk membedakan kata-kata yang sama pengucapannya dan penulisannya ini adalah dengan membedakan kanjinya. Kalau kamu tahu kanjinya, kamu akan tahu kata itu berarti apa. Selain beban jumlah yang tadi, di dalam JLPT juga ada beban logika. Yang sebenarnya kalau kalian pernah ikut JLPT sebelumnya, kalian akan dapat selembaran seperti ini, kertas ini. Di dalam kertas itu sebenarnya ada suatu website, itu website resminya JLPT sendiri, tentang self-can-do list, yang isinya adalah segimana bisa sih lulusan JLPT melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Misalnya di N1 ada indikator pemahaman berita tentang politik, ekonomi. Di situ ada sekitar 50% orang yang sudah lulus JLPT itu paham tentang itu, dan juga 50% yang mengisi mereka tidak paham tentang subjek itu. Dan enaknya di website resmi ini, setiap tingkatan dari JLPT ada kendunya sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa cek sendiri. Saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke, setelah kita tahu musuh kita, yaitu si JLPT, kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri. Gimana maksudnya kemampuan diri sendiri? Di sini kemampuan yang saya maksud adalah kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya kamu untuk difokuskan ke JLPT. Karena saya nggak bisa pukul rata semua orang, tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang punya tanggung jawab pekerjaan, ada yang punya sambil sekolah, sambil kuliah, ada yang sambil mengembangkan bisnis. Jadi tiap orang berbeda-beda, dan yang tahu hanya masing-masing diri sendiri. Saya sendiri bisa tahu kemampuan saya karena waktu saya mengejar JLPT N2, saya sambil bekerja. Dan waktu saya bekerja itu, banyak waktu luang yang bisa saya gunakan untuk belajar sehabis pulang kerja. Setelah saya lulus N2, saya memutuskan untuk kuliah bahasa Jepang di Semarang. Dan waktu kuliah ini saya memutuskan untuk nggak belajar seintensif sebelumnya. Pada kenyataannya, waktu hari H JLPT N1, saya nggak benar-benar hafal yang dibilang harus punya 2100 kanji. Mungkin saya sendiri cuma hafal 1500 sampai 1600 waktu itu. Sekarang udah lupa lagi. Jadi karena bebannya itu bukan hanya angka, tapi juga beban logika itu sangat berat lompatannya dari N2 ke N1. Kemudian, sugestikan diri sendiri itu jangan takut dengan angka-angka tersebut. Karena sebenarnya, ketika kita belajar dari N4, N3, makin naik level kita, keefektivitasan belajar kita juga akan semakin meningkat. Jadi, tanyakan pada diri masing-masing segimana sumber daya yang kita bisa curahkan untuk belajar JLPT. Oke, berikutnya, bikin plan dan target, supaya konsisten. Setelah kita tahu musuh kita, si JLPT, dan juga kita sendiri, kita harus bikin strategi, ya kan? Kita harus bikin target. Misalnya, kamu udah lulus JLPT N4 nih. Kemudian, kamu ingin lulus JLPT N3. Mau nggak mau, kamu harus research tentang JLPT N3 dulu kan? Kemudian, dari research tersebut, silahkan alokasikan waktu yang sudah kamu tentukan, segimana kamu bisa belajar tiap harinya atau tiap minggunya. Saya sendiri benar-benar membuat target lulus dari N2 ke N1, bahkan harusnya kan ada satu kesempatan untuk mencoba N1, tapi saya nggak ngambil kesempatan itu. Saya tetap stick to my plan untuk ngambil N1 setahun kemudian. Tapi kalau kamu ingin merasakan nuansanya untuk tes JLPT, kamu bisa investasikan uangmu untuk daftar tesnya, supaya suasana tes itu benar-benar ngeresap ke diri kamu. Dan saya yakin dengan daftar JLPT, walaupun kamu belum siap, kamu akan lebih termotivasi untuk belajar. Ingat, hanya dengan ikut tesnya aja, persentase kamu lulus itu udah 50%. Kemudian, gimana sih cara belajarnya? Kalau saya sendiri, saya lebih banyak simulasi tesnya. Jadi saya buka situs-situs yang menyediakan soal-soal untuk JLPT. Situs resmi JLPT sendiri juga menyediakan contoh-contoh soal untuk JLPT tiap-tiap level.
Jadi saya kerjain tes itu tapi dengan di waktu sendiri. Manusia itu kadang lebih powerful kalau di push. Kemudian juga ada JapaneseTestForYou.com, itu biasanya itu dia menyediakan soal-soal JLPT tapi dengan format online. Bisa pilihan ganda juga, bisa langsung cek jawabannya real time. Jadi kalian submit gitu, langsung keluar jawabannya, langsung keluar skor kalian berapa. Saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Kemudian konsistensi dan tahan godaan. Ini yang terakhir. Konsistensi itu emang sangat kuat. Kalau kamu konsisten di dalam satu hal, kamu akan jago dalam hal itu. Emang jaganya itu susah. Jadi tipsnya itu tips yang udah mainstream banget, yaitu reward yourself. Yaitu dengan kalau saya sendiri, kalau saya dalam satu hari bisa menghafalkan 10 kanji misalnya, saya akan nge-reward diri saya dengan makan es krim, makan coklat, ya saya suka manis-manis. Ya dengan makan lah, atau dengan jalan-jalan, ya tapi gila aja sih kalau kamu ngapalin 10 kanji satu hari, kemudian kamu langsung jalan-jalan, enggak juga kan. Jadi ya bisa dengan makan, atau dengan nonton film, atau ya mungkin tiap orang berbeda-beda juga apa yang menurut mereka menyenangkan. Kemudian godaan di sini artinya dari luar. Godaan yang biasanya itu entah itu nonton YouTube atau main game atau dari temen. Kamu harus sudah bikin target dari awal. Alokasikan waktu kamu untuk belajar dalam satu hari itu berapa jam, atau dalam satu minggu itu berapa jam, atau jam berapa, atau di hari apa aja gitu. Kemudian jaga plan itu baik-baik. Jadi kalau waktunya kamu belajar 2 jam, ya belajar 2 jam, jangan malah main game atau malah nonton YouTube. Dengan nahan dari godaan seperti ini, kamu akan lebih jago nggak hanya di bahasa Jepang, tapi juga di hal-hal lainnya. Saya juga sebagai mahasiswa bahasa Jepang, kalau musim-musim JLPT biasanya teman-teman saya kalau berangkat JLPT itu bareng-bareng gitu, rombongan. Ya emang asik. Tapi kadang semalam sebelum JLPT itu ada yang malah main atau nggak fokus ke tujuan utamanya untuk pergi JLPT. Bukannya nggak boleh main, tapi silahkan main setelah JLPT udah selesai, karena tujuan utamanya di sini adalah untuk lulus JLPT-nya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka silahkan like, dan mohon pertimbangkan untuk subscribe juga mungkin. Kalau nggak suka, ya like aja, nggak apa-apa. Gini sama gini nggak ada bedanya jauh. Jadi klik yang gini aja. Karena saya bakal bikin konten seputar Jejepangan lagi untuk kedepannya. Komen juga di bawah pengalaman kalian atau pendapat kalian. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan. Fajar Desta, arigatou.